mulai mengerti bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar mereka begitu penting. Belum ada Kapolri. Laut harus menjadi masa depan bangsa. Kalau tidak ada pro dan kontra, bukan Indonesia. Selalu diukur dari tingkat pendidikan. Di Kompasiana TV, Anda bisa berbagi aspirasi. Ada banyaknya polemik yang terjadi di belakang. Ada banyak. Yang paling penting adalah perlindungan. Senin sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Keadaan politik makin membuat orang bingung. Keadaan sosial pun makin pelik dihadapi. Kontroversi pasti terjadi dalam menyikapinya. Namun setiap permasalahan pasti ada solusinya. Bahas dan cari solusinya di satu meja. Bersama saya Ira Kusno setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Setiap peristiwa kami kupas dari sisi yang berbeda. Tetap berdasarkan fakta-fakta yang kuat. Makanya saya bersyukur dengan media seperti ini, banyak mata melihat mereka. Aiman, setiap Senin pukul 20 di Kompas TV. Pada umumnya, orang tua memasukkan anaknya ke institusi pendidikan formal, yakni sekolah. Sistem pendidikan di sekolah sudah berlangsung lama dan menjadi bagian pilihan utama orang tua. Tetapi sesungguhnya pendidikan bukan hanya bisa diraih lewat bangku sekolah formal saja. Orang tua bisa memilih pendidikan melalui sekolah rumah atau homeschooling. Homeschooling dikenal juga dengan sebutan home education atau sekolah rumah. Adalah sistem pendidikan atau pembelajaran alternatif selain sekolah konvensional. Metode belajar mengajar pada homeschooling memang menyenangkan. Hal tersebut memang diciptakan secara bersama, seperti memilih pelajaran apa yang ingin dipelajari. Homeschooling juga adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah, dan dilakukan di rumah atau di luar gedung sekolah. Sistem pendidikan alternatif ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, namun dengan proses belajar yang menarik dan selalu segar. Keberadaan homeschooling di Indonesia sudah mulai menjamur. Jika dulu homeschooling hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, kini sudah mulai ke semua kalangan. Di Bandung, homeschooling sudah memantapkan visinya dengan terus mengangkat potensi anak didiknya agar lebih berkualitas. Yang unik dari homeschooling atau sekolah rumah ini adalah beragamnya latar belakang dari peserta didik serta karakter pendidikan dari setiap homeschooling. Bahkan, kategorisasi diberlakukan pada homeschooling. Ada yang disebut dengan homeschooling tunggal, majemuk, dan komunitas. Selain itu, homeschooling juga lebih menekankan pada fokusnya pelajaran dan minat dari setiap peserta didiknya, serta kemandirian dan kreativitas anak. Hal tersebut kemudian membuat homeschooling menjadi alternatif sistem pendidikan di Indonesia, dan kini ditunjang dengan adanya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2004 tentang pendidikan sekolah rumah.
Saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Seperti pada tayangan di awal, kita mengetahui bahwa kita selama ini memang sangat familiar dengan sistem pendidikan formal di sekolah. Tapi apakah kita semua dan juga Anda familiar dengan homeschooling? Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jabar, Ibu Sani Darman, Ibu selaku Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Bandung, dan juga Bapak Dedi Rusnadi selaku Kepala Sekolah Homeschooling Primagama. Selamat sore. Sore. Bapak dan Ibu, selamat sore. Apa kabar? Baik, baik. Oke, ya, baiklah, kita ke Bu Sani dulu ya. Boleh, boleh. Saya pengen bertanya mengenai Permendikbud nomor 129, Bu. Apa isinya, Bu? Ya, sebenarnya Permendikbud itu tentang penyelenggaraan sekolah rumah di Indonesia. Antara lain, apa itu sekolah rumah, apa tujuan sekolah rumah, bagaimana penyelenggarakannya, juga bentuk-bentuk sekolah rumah, juga bagaimana penilaian hasil pembelajaran sekolah rumah. Oke, kurang lebih seperti itu isinya. Iya, Oke, begitu. nanti kita akan melanjutkan lagi mengenai homeschooling. Saudara, kami ajak Anda semua untuk mengikuti interaktif kami di 4210069. Setelah jeda, kami akan segera kembali. Halo, selamat pagi. Hai. Awali hari dengan berita terbaik kami bersama Timothy Marbun, Glory Oyo, dan Bayu Sutiono. Sapa Indonesia, setiap hari pukul 7 di Kompas TV. Peristiwa-peristiwa terhangat dirangkum secara akurat dan aktual setiap harinya. KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi. Semua tersaji untuk Anda dalam Kompas Pagi, Kompas Siang, Kompas Petang, dan Kompas Malam. Hanya di Kompas TV. Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Kita masih berbicara mengenai homeschooling bersama Ibu Sani dan juga Bapak Dedi. Dan sebelumnya kami undang Anda semua untuk ikut di line interaktif kami di 4210069. Ya, Bapak, sekali ini untuk Pak Dedi, bagaimana respon dari pihak homeschooling menanggapi peraturan baru ini, Permendikbud 129 ini, Pak? Tentu saja kami merasa sangat bersyukur karena ini merupakan hasil perjuangan penggiat sekolah rumah yang akhirnya sekolah rumah diakui secara legal. Akhirnya? Akhirnya. Oke. Dan sebetulnya apa pembedanya, Pak? Homeschooling, ya, sekolah rumah dan juga sekolah formal. Jadi yang menjadi pembeda antara sekolah rumah dengan sekolah formal adalah standar prosesnya yang lebih fleksibel. Jadi kurikulum dibuat untuk anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan. Fleksibilitas waktu, materi lebih terfokus, orang tua lebih perhatiannya lebih baik ke anak ya, dan mendidik anak untuk mandiri, gitu. Ya. Tapi dengan Permendikbud 129 sekarang, apakah sudah relevan isinya dengan sistem homeschooling di Bandung sekarang? Kalau dipelajari dari pasal Permendikbud 129 itu sangat mendetil dan itu sangat mensupport kegiatan sekolah rumah. Artinya cukup relevan? Iya, relevan. Berapa lama ini menunggu hal ini akhirnya terjadi? Kalau melihat dari Undang-Undang 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 sampai 2014 itu. Cukup lama artinya. Iya. Oke, Ibu Sani, tadi kita di tayangan awal kita melihat ada 3 kategori ya, beberapa kategori homeschooling, bisa mungkin dijelaskan? Iya, untuk homeschooling itu ada homeschooling tunggal, di mana yang dilakukan oleh keluarga, biasanya oleh orang tua sendiri di rumah. Ada juga homeschooling majemuk, biasanya 2-3 keluarga atau lebih.
mereka melakukan kegiatan bersama-sama, walaupun tetap tanggung jawab pendidikan di keluarga. Ada juga homeschooling dalam bentuk komunitas, di mana ditentukan jadwal, metode pembelajaran itu ditentukan oleh penyelenggara komunitas. Oke. Gitu. Nah, kalau di Bandung sendiri sudah sebanyak apa nih homeschoolingnya, Bu Tani? Kalau untuk komunitas itu ada 7 komunitas yang terdaftar di Dinas Pendidikan. Kemarin kami sudah mengumpulkan data, kira-kira ada siswa yang terdaftar itu 450 siswa yang terdaftar. Itu yang terdaftar. Ada juga homeschooling tunggal mungkin yang belum terdaftar, itu di luar itu. Itu artinya homeschooling ini adalah lebih intensif ke anak-anak ya, karena mungkin tidak, kalau di sekolah kan lebih banyak dalam satu kelas. Kalau yang komunitas itu paling banyak berapa orang membernya mungkin? Minimal kalau pembuatan minimal menjadi komunitas adalah 10 orang minimal. 10 orang ya. Oke, seperti itu. Nah, tantangan terbesar apa ya dalam menjalankan homeschooling ini, sekolah rumah ini? Terutama karena pemahaman masyarakat juga pemerintah yang masih awam dalam homeschooling. Jadi seringkali kami dikatakan seperti anak-anak tidak sekolah gitu, anak homeschooling gitu, karena tidak pakai seragam, kami tidak masuk ke kelas begitu. Jadi kurang pemahamannya sehingga kadang mereka meragukan anak-anak homeschooling ini. Itu juga paradigma pendidikan seringkali mengatakan bahwa kalau belajar itu harus duduk di kelas di depan meja, sedangkan sebenarnya pembelajaran kan bisa dilakukan di mana saja, bisa kapan saja, juga dengan siapa saja. Juga yang mungkin yang terberat itu dulu, tapi sekarang sudah ada Permendikbud, ada soal legalitas. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai Bandung, homeschooling di Bandung sudah sejauh mana asosiasinya, terus juga perkembangannya homeschooling di Bandung? Perkembangannya. Dari awal 2008 itu hanya 1 komunitas yang terdaftar di dinas, tapi sekarang sudah jadi 7. Lalu tiap tahun di tiap komunitas terus bertambah siswanya. Ya sampai sekarang ya seperti diperkirakan lebih dari 450 siswa. Pak Dedi, ini metode sekolah rumah yang digunakan selama ini seperti apa, Pak? Tapi ditahan dulu, kita akan kembali. Buat saudara, jangan lupa kami sekali lagi mengundang Anda semua untuk ikut berinteraksi di line interaktif kami di 4210069. Kami akan segera kembali tetap di program I Love Parahyangan. Bagi Anda penggemar Funbike, ikuti Funbike 2015 dalam rangka HUT Sekar Telkom yang ke-15. Sabtu 28 Maret 2015. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi. Ayo buruan daftar. Selain sehat, Anda juga berkesempatan memenangkan door prize. Masyarakat kini mulai mengerti bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar mereka begitu penting. Belum ada Kapolri. Laut harus menjadi masa depan bangsa. Kalau tidak ada pro dan kontra, bukan Indonesia. Selalu diukur dari tingkat pendidikan. Di Kompasiana TV, Anda bisa berbagi aspirasi. Ada banyaknya polemik yang terjadi di belakang, ada banyak. Yang paling penting adalah perlindungan. Senin sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Kita masih berbicara mengenai homeschooling dan melanjutkan pertanyaan saya tadi, bagaimana metode yang pada diterapkan untuk sekolah rumah nih Pak? Kegiatan belajar kita biasanya dimulai dengan tatap muka di kelas ya. Selain itu kita melakukan praktikum sesuai dengan bidang studinya. Ada juga tugas-tugas mandiri yang dikerjakan oleh siswa. Selain itu kita juga melakukan kegiatan di luar sekolah. Seperti misalkan penelitian kegiatan anak-anak untuk anak-anak jalanan misalkan. Itu salah satu tugas dengan misalkan dengan pelajaran PKN. Begitu.
Apakah ada kekhususan dari setiap anak-anak yang ingin ikut homeschooling itu, Pak? Kekhususan sih sebetulnya enggak. Kebanyakan mereka gabung dengan kami itu dari berbagai latar belakang gitu. Oke. Iya. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan potensi, motivasi dan bakat mereka. Oke. Kita ke Bu Sani. Bu Sani, bagaimana pendidikan yang berkebutuhan khusus nih, Bu? Seperti apa kira-kira penanganannya? Ya, untuk kebutuhan khusus tentu disesuaikan dengan kebutuhan anak itu. Kebutuhan khusus itu banyak ya, jadi macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa mengikuti pembelajaran, mereka akan belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya, kemampuan mereka. Oke. Gitu. Nah, yang seperti yang sudah Ibu Sani tadi bilang bahwa yang terdaftar ternyata homeschooling ini hanya 7 ya sampai saat ini. Ya, yang 7. Artinya yang terdaftar pun ada, yang tidak terdaftar pun ada artinya. Nah, itu bagaimana mungkin tindakan pemerintah kali Ibu ya? Atau tindakan pihak-pihak tertentu terhadap homeschooling yang tidak terdaftar? Kira-kira seperti apa? Ya, selama ini kan tidak ada peraturan yang jelas. Baru tahun 2014 ada peraturan yang jelas. Kalau yang terdaftar itu kami terpantau. Jadi dilakukan pembinaan juga oleh dinas. Setiap tahun kami harus melaporkan siswa-siswa. Setiap kali juga dari dinas memantau sehingga lebih terarah gitu. Kalau misalnya tidak terdaftar, tidak bisa dijamin kemana begitu ya, apa arahnya gitu. Dan kalau siswa-siswa yang tidak terdaftar, karena itu ada Permendikbud itu untuk melindungi siswa-siswa bahwa yang homeschooling tunggal maupun majemuk itu harus terdaftar supaya tidak dikenai sanksi. Betul. Orang tua akan dikenai sanksi karena dia tidak menyekolahkan anaknya atau tidak memberikan pendidikan anaknya. Jadi untuk membedakan bahwa dia adalah sekolah rumah atau homeschooling atau dia tidak sekolah, itu dibedakan untuk homeschooling bisa mendaftar siswanya. Dan tadi setelah apa yang kita obrolkan ya Bu ya, kata Ibu Sani bahwa homeschooling itu kan dari jenjang paling rendah bahkan dari TK ya Bu ya, dari SD lah ya, dari SD, SMP, SMA. Bagaimana setelahnya? Bagaimana mereka masuk ke perguruan tinggi? Bagaimana tanggapan dari perguruan tinggi mengenai homeschooling ini Bu? Selama ini karena kalau homeschooling itu mengikuti ujian paket C, mendapat ijazah paket C, ujian kesetaraan paket C, dapat ijazah paket C. Perguruan tinggi tidak boleh menolak siswa-siswa dengan ijazah paket C. Jadi selama ini sih banyak siswa-siswa kami yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tapi tidak bisa dipungkiri ada juga perguruan tinggi yang memang menerima ijazah paket C, tapi tidak menerima siswa homeschooling. Jadi justru ada yang swasta mungkin karena tidak memahami. Jadi meragukan itu seperti tadi, meragukan siswa homeschooling, mereka belum memahami sehingga ijazah paket C mereka terima, tapi kalau siswa homeschooling tidak diterima, begitu. Ada juga ada. Dari kasus seperti itu, bagaimana respon dari asosiasi mengenai anak-anak sekolah yang mungkin dipersulit ya, atau mungkin ditolak bahkan oleh perguruan tinggi tertentu? Bagaimana respon dari asosiasi? Ya, kami pasti melaporkan ke Dinas Pendidikan. Oke ya. Dan ini upaya apa yang sekarang dilakukan oleh pihak-pihak homeschooling dan pihak asosiasi ya untuk pengembangan homeschooling di Bandung? Untuk Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif itu ASAPENA, fungsinya adalah mewadahi atau untuk bersilaturahmi, menjadi wadah silaturahmi para pelaku sekolah rumah atau homeschooling, baik yang tunggal, majemuk maupun komunitas, juga untuk menjembatani antara penggiat sekolah rumah ini dengan pemerintah maupun instansi yang terkait. Selama ini kami jalin hubungan dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Setiap ada masalah kami sampaikan, ada masalah yang dihadapi oleh homeschooling, kami selalu sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan kami melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau tahun lalu kami mengadakan Bandung Homeschooling Day, di mana semua penggiat-penggiat sekolah rumah, komunitas, kami mengadakan acara bersama-sama dan dibuka sendiri oleh Kepala Dinas. Dan tahun ini, tanggal 2 April mendatang, kami akan mengadakan EduFair, mendidik dengan hati bersama homeschooling. Di sana akan dijelaskan sendiri tentang Permendikbud oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Pak Eli.
Juga untuk mengubah paradigma pendidikan, ada Kak Seto, Ketua Umum Astapena Pusat, dia akan membagikan bagaimana mendidik dengan hati. Itu untuk mengubah paradigma pendidikan. Juga acara itu didukung oleh seluruh komunitas-komunitas di Kota Bandung, juga para penggiat-penggiat sekolah rumah. Oke, Pak Dedi, bagaimana hasil dari segala proses homeschooling di Bandung? Evaluasinya mungkin seperti apa, Pak? Kalau selama ini hasil evaluasi yang kami lakukan berlangsung dengan baik ya, karena kelulusan kami alhamdulillah lulus di setiap jenjang ujian nasional ya. Ada juga yang dari sekolah kami meneruskan ke sekolah formal tidak ada masalah gitu ya. Yang terakhir yang sekarang itu peserta didik kami yang paket C, yang ujian kesetaraan itu persiapannya sudah dilakukan untuk persiapan ujian untuk perguruan tinggi negeri dan swasta sudah dilakukan. Yang mudah-mudahan sih hasilnya juga sangat bagus gitu. Oke, adakah dari sistem homeschooling yang masih kekurangan, Pak? Kekurangan kalau sebetulnya kan masalah kurikulum segala macam sama dengan sekolah formal. Masalah yang membedakan cuma standar prosesnya saja. Jadi selama ini kita berusaha kalau untuk persyaratan misalkan pindah jenjang segala macam, baik itu ke formal, selama ini bisa kita penuhi gitu. Jadi tidak ada masalah sampai saat ini. Yang tadi aja mungkin masalahnya ada beberapa yang memahami kurang paham masalah homeschooling. Ya, beberapa aja sebetulnya. Oke, baiklah. Pak Dedi, sebelum kita mengakhiri dialog ini, saya ingin mengetahui harapan Pak Dedi pribadi nih untuk homeschooling, asosiasi mungkin, dan juga untuk pemahaman terhadap homeschooling buat harapan kami sebetulnya terutama terhadap pemerintah ya. Kita berharap pemerintah bisa mensupport kami, memayungi kami di sisi legal, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dinas yang terkait, penggiat sekolah rumah agar tidak terjadi kesulitan di tingkat lapangan. Jadi selama ini kadang-kadang kan ada perbedaan pemahaman terhadap homeschooling. Itu harapan kami. Oke, Ibu Sani mungkin mau menambahkan mungkin dari asosiasi mungkin ada harapan untuk pemerintah mungkin atau untuk masyarakat, Bu? Ya, dukungan dari pemerintah juga masyarakat. Ya, tidak ada yang membuat kami lebih bahagia ketika melihat ya gitu anak-anak yang mereka bisa berkembang potensinya gitu ya sesuai dengan keunikan mereka. Juga kami bahagia melihat keluarga-keluarga itu bertanggung jawab untuk anaknya, tidak melemparkan tanggung jawab gitu kepada pemerintah atau kepada sekolah, tapi mereka bertanggung jawab untuk anaknya, dan bagaimana hubungan anak dengan orang tua itu bisa baik gitu. Jadi kami dari dukungan dari pemerintah itu sangat juga dari masyarakat, pemahaman masyarakat melihat hasil-hasil yang ada di homeschooling. Oke. Kalau begitu terima kasih Bu Sani dan juga Pak Dedi atas kehadirannya di Kompas TV. Ya, saudara, semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini memberikan pengetahuan kita mengenai pilihan lain, alternatif pendidikan, sistem pendidikan tidak hanya formal tapi juga homeschooling juga bisa. Baiklah, kami akan segera kembali karena akan ada serangkaian informasi menanti Anda, tetap di program I Love Parahyangan. Halo, selamat pagi. Hai. Awali hari dengan berita terbaik kami bersama Timothy Marbun, Glory Oyo,